Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alal muhajirina wal ansar. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang Allah berikan untuk kita pada pagi ini. Kita bisa duduk yang insya Allah di salah satu di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi, yaitu majelis ilmu atau tempat orang-orang berkumpul kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membahas tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan outputnya adalah bertambahnya iman di dalam hati kita seperti orang-orang yang duduk di antara para sahabat yang liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambah iman mereka dengan majelis ilmu bersama iman yang sudah ada di dalam hati mereka. Teman-teman sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita sengaja mengambil sebuah judul yang insya Allah judul ini hanya saya bahas di kajian khusus muslimah. Tidak akan saya bahas di khutbah Jumat. Kenapa demikian? Karena ada beberapa materi yang memang kadang harus memilih siapa yang layak mendengarnya dan siapa yang mungkin tidak terlalu berkepentingan untuk mendengarnya. Walaupun semua ilmu dalam Islam itu baik didengar oleh laki-laki ataupun didengar oleh perempuan. Tapi ada materi-materi khusus yang kadang ketika didengar oleh orang yang tepat, maka insya Allah itu juga akan menjadi kebaikan yang lebih besar. Contoh, ketika kita duduk di antara ibu-ibu kayak gini, di antara perempuan, di antara cewek-cewek, tergantung istilahnya apa dan itu nggak penting. Mau istilahnya cewek, perempuan, gadis, ibu-ibu, ladies, yang penting solehah. Jadi istilah cewek adalah istilah yang baik, istilah gadis adalah istilah yang baik, istilah ladies adalah baik, perempuan apalagi, karena dalam bahasa Indonesia aslinya perempuan itu artinya seorang yang terhormat dari kata empu, atau wanita, atau woman, atau apapun, yang jelas dia adalah insya Allah mu'minah, solihah, qanitah, hafidhatun lil ghaib, so'imah. Tapi so'imah dalam makna yang umum ya, bukan nama orang. Ini semuanya adalah ketika saya duduk di antara ibu-ibu atau di antara para perempuan kayak gini, saya membahas tentang hadis-hadis suami yang penyabar. Kira-kira efeknya apa? Saya bahas hadis-hadis bagaimana menjadi suami yang penyabar, bagaimana menjadi suami yang teladan, menjadi imam yang baik, menjadi ayah yang baik ke anak-anaknya. Kira-kira efeknya apa? Ketika kita pulang, kita akan berharap suami kita atau keluarga kita, pasangan kita menjadi seperti yang dibahas tadi kan ya. Jadi saya melihat itu adalah kaca pembesar, bukan cermin.
Banyak orang ketika mereka mencari ilmu, mereka mendapatkan kaca pembesar daripada cermin. Sehingga bertambah ilmu, bertambah mudah melihat kekurangan orang lain. Bertambah mudah untuk memperbesar aib-aib orang lain. Sehingga ketika dia nambah ilmu, dia akan melihat, ini kayak si fulan nih. Nambah ilmu, ini kayak suami saya banget nih. Nambah ilmu, ini kayak istri saya banget. Kenapa? Karena dia mendapatkan kaca pembesar. Sedangkan saya berharap ketika kita duduk dalam majelis ilmu, kita mendapatkan dua. Pertama, charger iman, fast charging kalau perlu, atau minimal power bank untuk iman kita. Yang kedua, kita dapat cermin. Sehingga bertambahnya ilmu, bertambahnya wawasan, membuat kita bisa semakin melihat kekurangan kita, bercermin terhadap nilai-nilai baik yang ada di Al-Quran dan Sunnah untuk kita memperbaiki diri. Itulah basicnya orang mencari ilmu. Ketika dia datang, niatnya adalah menemukan cermin yang lebih jernih, yang lebih jelas untuk melihat kekurangan dirinya sendiri. Bukan menemukan kaca pembesar. Karena kalau ilmu dijadikan sebagai kaca pembesar, maka ilmu itu nanti berujung ke dalam forum debat. Karena kita kayak dapat argumentasi baru nih. Kita kayak dapat bahan baru untuk mendebat orang lain akan kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau ilmu dijadikan sebagai cermin, maka insya Allah itu ilmu itu akan menjadi bahan untuk kita memperbaiki diri dan bahan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini adalah forumnya muslimah, forumnya ibu-ibu dan cewek-cewek yang solehah, insya Allah, maka saya akan membahas khusus materi nasihat-nasihat Sayyidah Aisyah kepada para istri atau para muslimah di zamannya. Yang kita kasih judul yang sedikit bikin kita agak penasaran, dan itu ibadah dengan tanda tanya. Kenapa kok yang diambil unsur dandannya, Ustadz? Nah, coba kita mulai dulu dengan sebuah hadis. Nanti insya Allah dalam waktu yang lain materi ini akan kita coba print karena kemarin ada miskomunikasi. Insya Allah nanti akan di print, di share atau dibagikan sehingga ibu-ibu semuanya, teman-teman bisa mendapatkan materi tertulis dan insya Allah ilmiah. Walaupun bukan penulisan ilmiah yang baku, tapi ada dalil-dalil atau argumentasi ilmiah. Karena khusus kali ini saya akan mencoba membahasnya dari angle ilmiah. Saya tidak akan pakai bahasa storytelling, saya nggak akan pakai bahasa display, saya tidak akan pakai bahasa yang saya pakai dalam dakwah-dakwah selama ini di anak muda. Saya akan mengajak ibu-ibu sedikit kuliah. Semoga dengan kuliah yang lebih ilmiah ini, yang lebih argumentatif ini, kita nggak boring ya. Karena biasanya kan kalau saya menyampaikan materi saya agak capruk, santai dan nggak terlalu banyak pakai riwayat. Walaupun sebetulnya itu adalah intisari dari riwayat. Karena saya juga belajar hadis ketika di Al-Azhar. Itu adalah translate dari hadis-hadis, cuman kita nggak menyebutkan riwayatnya biar lebih light, nggak terlalu bold. Tapi kali ini saya akan coba bahas dari angle yang lebih bold sedikit. Mudah-mudahan kita tidak salah paham. Sehingga dengan demikian kita akan bisa benar-benar tumakninah, merasa tenang dengan beberapa hal yang kita coba anggap sebagai satu kebenaran. Kita awali dulu dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat pernikahan di surat Ar-Rum ayat 21. Nabi SAW bersabda, khairun nisa, perempuan yang paling baik atau istri yang paling solehah. Karena an-nisa dalam bahasa hadis kadang berarti perempuan secara umum, kadang berarti istri. Tergantung konteks hadisnya. Maka di dalam hadis ini an-nisa yang dimaksud di sini adalah istri. Khairun nisa, istri yang paling baik itu, istri yang solehah itu adalah ada 3 ciri-cirinya. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu.
Ini salah satu ciri istri yang solehah. Kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu. Idza nazarta ilaiha sarratka. Ini ciri pertama. Kalau ciri-ciri perempuan yang solehah nanti di hadis yang lain banyak secara umum ya. Nanti perempuan yang berhijab, bahkan di Al-Quran banyak. Perempuan yang beriman, perempuan yang mengingat Allah, perempuan yang berpuasa, perempuan yang selalu taat kepada Allah. Banyak sekali ciri-cirinya. Tapi kalau dalam konteks hadis ini khusus buat istri. Jadi kita kayak lagi belajar menjadi seorang istri solehah dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah yang luar biasa, yang inspiring banget. Yang buat saya tuh keren banget. Dan dia tawazun, punya keseimbangan dalam segala hal, perfect dalam segala urusan. Bukan hanya masalah ahli ibadah, dan kita tahu gimana ahli ibadahnya Aisyah, bukan hanya dalam masalah jawad, karim, suka menginfakkan hartanya, kita juga tahu gimana Aisyah sekali menginfakkan hartanya itu 1000 dirham. Itu ratusan juta loh kalau dikonvert ke rupiah. Sekali sedekah itu 1000 dirham. Tapi kita juga akan membahas sisi lain dari Aisyah yang membuat Aisyah ini kata Nabi seperti garam di dalam satu masakan. Kalau nggak ada garam gimana pun bumbunya banyak kayak ada yang kurang gitu kan ya. Kalau Khadijah perempuan yang sempurna. Fatimah perempuan yang sempurna. Maryam perempuan yang sempurna. Asiyah istri Fir'aun perempuan yang sempurna. Terus Aisyah, dia seperti garam di dalam masakan. Kalau nggak ada ini, walaupun dia sedikit saja, kalau nggak ada, jadi hambar semuanya. Dan itulah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika kita belajar dari Aisyah, kita belajar unsur garamnya. Bukan pecinnya ya, tapi garam. Kalau pecin kadang gurih, tapi nggak sehat. Kalau garam, gurih dan menyehatkan. Oke, materi sudah diposting di IG Soft Muslimah buat nanti teman-teman yang mau mengakses, bisa sekarang, bisa nanti setelah acara ini. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan atau sebaik-baik istri itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat ke arahnya, maka dia menyenangkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu meminta dia sesuatu atau kamu menyuruhnya melakukan sesuatu, maka dia taat kepadamu. Itu ciri yang kedua. Kamu di sini siapa, ibu-ibu? Suami. Jadi kalau suami meminta sesuatu kepada istrinya, menyuruh sesuatu kepada istrinya, ata'atka, dia taat kepada suaminya. Itulah istri yang solehah. Dan yang ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlik. Kalau engkau meninggalkannya, kerja, dinas, kayak gitu-gitu, maka dia akan menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Yang ketiga ini saya coba buka sedikit, karena ini nggak akan dibahas panjang. Menjaga kehormatan di sini artinya apa, ibu-ibu? Menjaga kehormatan salah satunya adalah tidak membuka aurat keluarga kepada publik. Apa aurat keluarga? Aurat keluarga itu bukan hanya tubuh. Itu kalau aurat fisik, aurat diri kita, aurat pribadi. Aurat keluarga, masalah keluarga. Jadi menjaga kehormatan suami artinya kita nggak boleh curhat di sosmed. Itu arti menjaga kehormatan suami. Tidak curhat di sosmed, baik dengan Instastory ataupun dengan postingan feed, baik dengan bikin vlog di YouTube ataupun tulisan panjang yang di-scroll nggak selesai-selesai di FB, atau bahkan sekedar status saja, update status di WhatsApp kita atau di Telegram misalnya. Apalagi kalau di Telegram kadang-kadang kita kayak bisa bikin emoticon sendiri gitu kan, terus emoticonnya tuh kayak cry gitu, kayak lagi nangis gerung-gerung atau jungkir balik, kayak guling-guling kayak gitu, terus kita kayak share gitu, ini lah ada emoticon baru tapi wajah-wajah kita lagi nangis, seolah-olah kita pengen semua orang tahu saya tuh lagi sedih, saya lagi ada masalah di keluarga, saya lagi ada kayak gini, terus kita kayak curhat gitu untuk menunjukkan bahwa
pasangan kita, keluarga kita itu kayak nyakitin kita. Ini namanya membuka aurat keluarga, dan ini artinya kita tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Kalau itu yang kita lakukan, bukan soal soleh atau tidak, soal Allah mau membantu kita atau enggak dalam masalah kita. Begitu kita membuka di ruang publik, maka Allah udah langsung, kalau bahasa sosmednya Allah langsung unfollow. Allah tuh nggak suka banget dengan postingan kayak gituan. Sama kayak kita kalau ada postingan hoax, kalau ada postingan yang terlalu vulgar, kalau ada postingan yang kayaknya nggak nyaman gitu kan kita unfollow ya. Allah, malaikat juga gitu. Allah itu nge-follow kita. Mana ayat Allah nge-follow kita? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka dia bersama kalian dimanapun kalian berada. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma, kata Nabi. Kenapa kalian pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Allah itu ngikutin kita. Allah itu membersamai kita kalau bahasa resminya. Tapi begitu kita posting sesuatu yang sifatnya aurat keluarga di ruang publik, maka Allah langsung unfollow. Bentuk unfollow-nya kalau yang paling ekstrim di surat At-Taubah, bara'atum minallah, Allah angkat tangan. Gak mau lagi terlibat. Kalau Allah udah gak terlibat dalam masalah keluarga kita, ibu-ibu, maka siapa lagi yang bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau Allah udah gak terlibat dalam masalah kita dengan pasangan kita, terus siapa yang akan membujuk hati pasangan kita agar dia kemudian jadi sayang lagi sama kita? Agar dia kemudian ngaku bersalah, agar dia kemudian insaf, agar dia kemudian memperbaiki diri. Siapa yang akan membolak-balikan hati dia kalau Allah udah gak terlibat? Memangnya publik bisa membolak-balikan hati manusia, bahkan hatinya sendiri gak bisa. Karena hati manusia ada di antara jemarinya Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati itu. Yuqallib dzatal yamin wa dzatal shimal, itu Allah yang melakukan. Sehingga kalau Allah udah angkat tangan, udah gak ada lagi yang akan menolong kita dalam masalah keluarga kita. Jadi kita ingin ditolong oleh followers, oleh netizen, oleh publik, atau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ditolong oleh Allah, maka kalimat terakhir tadi adalah idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Kalau kamu tidak bersama dengan dia, dia menjaga kamu. Salah satu adalah menjaga kehormatan. Nanti ibu-ibu boleh, ini hanya kasih clue aja. Nanti ibu-ibu boleh cek di surat curhat di Al-Quran. Apa surat curhat teh? Surat Al-Mujadalah. Itu kan terjemahannya curhat. Kalau Al-Mujadilah, perempuan yang curhat. Kalau Al-Mujadalah, curhat. Jadi tergantung kita bacanya dilah atau dalah. Kalau kita baca Mujadilah, berarti perempuan yang lagi curhat. Kalau kita baca Al-Mujadalah, berarti curhat itu sendiri. Surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang sahabiat, seorang perempuan yang solehah banget, yang luar biasa, namanya Khawlah bintu Tha'labah. Yang dia itu dizolimi oleh suaminya, disakitin oleh suaminya, bahkan diputusin dengan cara yang kejam banget oleh suaminya. Kok kejam Ustaz? Ya kejam banget. Karena diputusin yang kejam yang kita tahu itu kan dia ngomongnya, kita adik kakaan aja yuk. Itu kan kejam ya. Ngajak jadi adik kakak kan kejam ya. Ini ada yang lebih kejam. Apa kalimatnya? Kita jadi anak dan ibu aja yuk. Itu lebih kejam loh. Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah zihar. Cuman saya karena dakwahnya di segmen anak muda, di teman-teman yang sama-sama dengan saya juga baru belajar hijrah, saya nggak banyak menggunakan istilah-istilah fikih, istilah tafsir, istilah hadis, langsung ditranslate, diputusin. Diputusin. Cuman orang kadang-kadang apaan sih diputusin? Mungkin dia nggak paham segmentasi dakwah saya yang sedang saya jalanin. Dia masih menggunakan bahasa pesantren, zihar. Bahkan banyak dari kita nggak tahu apa itu zihar. Sehingga butuh translate. Zihar itu diputusin dengan cara ngomongnya apa? Kita jadi anak dan ibu aja. Itu lebih kejam daripada dulu ada yang mutusin kita jadi adik kakak aja. Kita temenan aja yuk, kita sahabatan aja yuk. Kamu udah aku anggap kayak sahabat sendiri kok. Kita udah nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Teman tapi gitu deh. Nah ini ada yang lebih kejam daripada teman tapi gitu deh. Apa? Kita jadi anak dan ibu.
Artinya haram selama-lamanya, seperti ibu haram bagi anaknya, bukan lagi istri. Akhirnya Khawlah ketika dizolimi oleh suaminya, dia curhatnya ke siapa ibu-ibu? Curhat kepada Allah, tapi minta fatwa kepada Nabi. Nanti coba baca pembukaan dari surat Al-Mujadalah. Kalau bisa 1 halaman, tapi fokus ke ayat pertamanya dulu, bahwa kalimatnya tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallah. Dia meminta pendapatmu tentang kata-kata suaminya, tapi dia curhatnya tashtaki, curhat ke Allah. Jadi dia tidak curhat kepada Nabi. Dia hanya meminta nasihat dari Nabi tentang kata-kata suaminya, kira-kira menjatuhkan talak apa tidak. Kalau bahasa sekarang tuh istifta, meminta fatwa kepada Ustadz. Ustadz, suami saya bilang gini, kamu buat saya itu seperti ibu, kira-kira itu jatuh talak gak Ustadz? Cuman segitu doang. Tapi urusan suami saya itu emang orangnya temperamen, suami saya itu gak bisa jaga lisan, suami saya itu zalim, itu gak disebutkan ke Nabi. Dia menyebutkan itu kepada siapa? Watashtaki ilallah, dia menyebutkan itu kepada Allah saja. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika Khawlah curhatnya kepada Allah, akhirnya Allah yang ngebelain Khawlah, bukan Nabi, bukan sahabat, bukan manusia, bukan siapapun. Bahkan Nabi tidak membela Khawlah awalnya, karena Nabi tidak faham. Sehingga ketika Khawlah nanya kepada Nabi, apa hukumnya kata-kata suami saya ya Rasulullah? Nabi mengatakan itu sudah jatuh talak zihar selama-lamanya wahai Khawlah. Khawlah gak terima, dia kayak ngerasa nggak rela gitu berpisah dengan suaminya karena dia sayang sama suaminya. Gimana pun dizolemin, inilah perempuan. Kadang-kadang dia sakit hati, tergores, tapi di balik semua itu cintanya tuh kadang luar biasa ya, lebih daripada laki-laki. Walaupun dia mungkin sedikit gampang tergores, tapi kalau udah sampai ke hal-hal yang sifatnya sakral, dia lebih tahan banting dibandingkan laki-laki. Laki-laki dengan mudahnya mengeluarkan kata talak apa segala macam. Pada akhirnya perempuan yang akhirnya minta kalau bisa ini nggak jatuh talak, Ustadz gimana suami saya ngomong kayak gini. Yang akhirnya mencari solusi cewek, ibu-ibu, istri. Sehingga ketika Nabi bilang itu sudah jatuh talak, Khawlah kayak ngerasa sedih dan nggak rela gitu. Masa ya Rasul, ya wahai Khawlah, nggak bisa balikan lagi, nggak bisa wahai Khawlah. Artinya apa? Nabi aja nggak bisa ngebelain Khawlah. Padahal Nabi kurang apa coba? Nggak ada lagi manusia yang lebih baik daripada Rasul. Tapi nggak bisa ngebela Khawlah. Kenapa? Karena manusia. Tapi Khawlah curhatnya kepada Rabbnya manusia, kepada pemilik hati, kepada yang maha tahu segala sesuatu. Wa tashtaki ilallah ilahi Rabbi ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan rasa sedih dan kecewaku hanya kepada engkau. Bukan kepada Instagram, bukan kepada Snapgram, bukan kepada YouTube, bukan kepada para subscribers, bukan kepada FB friends, bukan kepada siapapun, bahkan bukan kepada geng di grup WA saya ya Allah. Saya nggak posting apa-apa, geng aja nggak tahu masalah saya. Kayaknya mereka ngelihat rumah tangga saya asik-asik aja, biasa-biasa aja. Sampai geng kita banget, yang nggak ada yang orang lain yang tahu apa yang kita bicarain di dalam grup. Mereka nggak tahu, gitu banget Khawlah teh. Sampai ibunya aja nggak tahu masalah Khawlah. Sampai teman dekatnya aja nggak tahu. Teman dekat kan bahasa kita geng ya. Gengnya aja nggak tahu. Yang tahu cuman Allah kemudian Nabi. Curhat ke Allah, ya Allah, ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan kekecewaanku dan kesedihanku hanya kepada Engkau. Aku kecewa ya Allah, aku sedih ya Allah, aku nggak terima diginiin ya Allah. Akhirnya Allah yang membela Khawlah dengan menurunkan 1 halaman penuh dari surat Al-Mujadalah. Bentuknya adalah pembelaan kepada Khawlah. Suaminya dimarahin sama Allah di ayat itu. Disuruh bertaubat oleh Allah di ayat itu. Dikasih beberapa hukuman syariat. Dia harus berpuasa atau memberikan makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Sebagai hukuman terhadap kata-katanya yang mutusin istrinya dengan bahasa kita jadi anak dan ibu aja. Ini artinya apa? Kalau kita menjaga Allah, Allah jaga kita. Bentuk menjaga Allah dalam urusan rumah tangga, jaga kehormatan rumah tangga kita yang Allah perintahkan. Hafizatka fi amwalika wa ahlika. Nanti Allah yang akan menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga rumah tangga kita. Allah yang akan terlibat. Ini poin yang ketiga ya, walaupun bukan akan kita bahas panjang. Inilah 3 ciri istri solehah
yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat An-Nasai. Satu, idza nazarta ilaiha sarratka. Kedua, idza amartaha ata'atka. Ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Yang akan kita bahas yang mana ibu-ibu? Dari 3 ciri itu. Yang pertama, karena hubungannya dengan dandan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu ngelihat ke dia, maka dia menyenangkan hatimu. Kalau bahasa saya, kalau dilihatin tuh nyenengin. Gak bisa lepas juga ya dari capruk bahasa santai lah ya, gak apa-apa ya. Gak terlalu resmi gak apa-apa. Kalau dilihat nyenengin. Ini cewek luar biasa nih, ngelihat dianya aja betah. Seorang istri yang soleha buat suaminya itu betah melihat ke arah dia. Kenapa? Itulah salah satu cara agama menjaga pandangan laki-laki adalah dengan menyuruhnya menikah. Dan salah satu syarat menikahi seorang perempuan itu kata Nabi apa? Tunkahul mar'ah li arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Walaupun 4 alasan-alasan ini enggak harus sempurna. Tapi ini dipertimbangkan. 1, li jamaliha, untuk kecantikannya. Cantik relatif. Ada orang yang senang dengan yang model matanya kecil. Ada yang model matanya lebar. Ada yang pengen rambutnya keriting. Ada yang pengen rambutnya lurus. Ada yang pengen misalnya kulitnya putih bersih, ada yang pengennya agak lebih kayak etnik gitu misalnya. Ada yang pengen misalnya yang kurus, ada yang pengen dia nggak kurus-kurus amat, karena kalau terlalu kurus dia kayak nggak apaan sih gitu-gitu amat. Dia pengennya yang biasa-biasa aja misalnya. Kan itu relatif ya. Karena relatif, Nabi nggak mengatakan spek Jamal itu apa. Spek dari cantik itu apa enggak, hanya disebutkan karena kecantikannya. Bahkan walaupun ini bukan yang paling penting disebut di awal tetap. Justru yang paling penting disebut di akhir. Lidiniha, agamanya. Tetap yang disebut di awal itu lijamal. Kenapa? Hubungannya dengan hadis An-Nasai, supaya laki-laki itu bisa menundukkan pandangan. Dia nggak perlu ngelihat cewek lain di mall, nggak perlu ngelihat cewek lain di Instagram, nggak perlu ngelihat cewek lain di YouTube atau di TV, karena melihat istrinya aja udah nyenengin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang laki-laki untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu bukan ngelihat ke bawah. Menundukkan pandangan itu bukan melihat ke bawah. Dalam beberapa kasus ya melihat ke bawah, tapi dalam beberapa kasus kalau perlu lihat ke atas. Kenapa? Kalau dia di mall lantai 2 ngelihat ke bawah malah nggak boleh. Pak, kenapa sih kok di situ aja berdirinya? Mah lagi nundukin pandangan mah. Kan nggak kayak terus di bawah kayak lagi ada event gitu, terus banyak para dancer gitu kan. Kayak lagi malam mingguan kan suka ada kayak live music atau apa, terus dia kayak nundukin pandangan dari atas gitu. Lagi ngapain Pak? Lagi ghaddul basar. Kan nggak bisa. Jadi terjemah menundukkan pandangan bukan melihat ke bawah, menjaga pandangan. Dan Islam, ini salah satu karakteristik Islam nih ibu-ibu. Islam itu nggak pernah ngelarang sesuatu tanpa ngasih solusi, itu nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kita paham Islam yang luas. Contoh, Ustadz, riba diharamkan. Terus kita ngapain dong Ustadz? Riba itu dilarang tapi juga dibolehkan. Ustadz nggak takut ditahzir? Enggak. Riba itu boleh ibu-ibu. Yang nggak boleh riba dengan manusia. Tapi riba ke Allah itu boleh. Malah untungnya lebih gede lah gitu. Sehingga ayatnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba tapi meribakan sedekah. Jadi siapa yang senang dengan riba, hayu riba dengan Allah. Caranya sedekah. Kita kasih 1, Allah balikin 700. Jadi siapa yang senang memperbanyak hartanya dengan cara sistem riba, boleh banget. Tapi coba ribalah ke Allah. Sedekah yang banyak nanti Allah balikin berlipat-lipat kali. Bukan 1%, bukan 3%, bukan 5% seperti deposito versi kita, bahkan 700 kali lipat. Kalau senang riba, ribalah dengan Allah. Jadi Allah nggak melarang tanpa ngasih solusi. Ustadz nggak boleh minum khamar. Boleh, siapa bilang nggak boleh minum khamar? Yang nggak boleh minum khamar itu di dunia, di surga banyak khamar. Bahkan khamarnya jadi sungai yang lagi di surga. Tapi bedanya sungai khamar di surga tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal. Sehingga tetap terhormat walaupun minumnya sebanyak mungkin yang dia mau.
Jadi khamar tidak dilarang kecuali di dunia saja. Di surga Allah sediakan khamar yang lebih baik daripada yang ada di dunia. Semua jenis khamar di dunia dengan berbagai macam brand, yang kadang-kadang satu gelasnya aja harganya jutaan, sabar. Nanti kita akan minum yang satu gelas harganya lebih dari 1 miliar di surga. Allah tidak melarang sesuatu tanpa ngasih solusi. Pacaran gak boleh? Boleh, tapi akad dulu baru pacaran. Siapa bilang pacaran gak boleh? Bukankah ayat pacaran di Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21? Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan yang halal, mawaddatan warahmah. Apa arti mawaddah warahmah? Kasih dan sayang. Berkasih sayang bahasa anak main pacaran. Dan itu boleh banget setelah nikah. Dan pacaran setelah nikah jauh lebih seru daripada pacaran sebelum nikah. Gak perlu ngumpet, gak perlu diam-diaman, gak perlu takut ketahuan orang lain, gak perlu harus di tempat-tempat yang tersembunyi, gak perlu takut ada rasa dosa, malah berpahala lah gitu. Ngelihat aja berpahala, memegang tangannya berpahala, berpelukan berpahala, dan seterusnya gak usah diperjelas, berpahala. Ini pacaran setelah nikah, jadi gak ada dalam Islam larangan tanpa solusi. Gitu juga hal yang lain termasuk menundukkan pandangan. Wahai katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Terus solusinya apa Ustaz? Kalau nggak boleh ngelihat yang keren-keren, ciptaan Allah yang indah, lihatlah ciptaan Allah yang ada di rumahmu, yang itu juga nggak kalah indah. Li jamaliha, dipilih karena keindahan sesuai selera. Apa yang engkau lihat dari seorang istrimu? Sehingga ketika ada seorang laki-laki muhajirin mau menikahi seorang perempuan Ansor di zaman Nabi, terus Nabi nanya, datang ke Nabi, dia ngomong gini, ya Rasul, saya pengen nikah gitu, pengen update status. 2019 ganti status. Gitu. Saya pengen 2019 ganti status. Oh, bagus kata Nabi. Dengan siapa? Dengan perempuan Ansor. Nabi nanya apa ibu-ibu? Apakah kamu sudah melihat dia? Enggak ya Rasul, kan saya orangnya kayak soleh gitu kan, enggak ngelihat gitu kan, enggak ada. Bahkan ta'aruf aja enggak, kayak dijodohin aja. Kamu mau enggak nikah sama anak saya? Insya Allah dia amanah, soleha. Oh mau. Ternyata modal soleh juga tetap diperbaiki sama Nabi, nggak cukup kayak gitu doang. Mentang-mentang kamu sama-sama soleh soleha, terus nggak saling ngelihat, nggak kata Nabi, lihatlah mereka, lihatlah dia. Akhirnya kata laki-laki ini, saya pun mencuri-curi pandang untuk melihatnya. Mencuri-curi pandang, bahasa sosmednya stalking. Bahasa sosmednya stalking. Saya pun cari-cari tahu tentang dia. Oh ini orangnya. Tapi kalau stalking yang lebih baik itu jangan di sosmed, karena itu hasil editan. Wah ternyata bener ya, soleha cantik lagi tuh, pas ketemunya, di mana ya orangnya? Saya, loh kok agak-agak beda ya. Ini gara-gara apa? Hasil editan. Di sosmed itu ngeditnya sampai 3 kali loh. Editan pertama touch up. Pakai foundation, terus kayak pakai blush on gitu, apa segala macam, bibirnya pakai lipstick yang matte apa. Udah, editan pertama. Kok usah tahu, kan judulnya juga dandan. Itu demi menguasai materi ya. Enggak, istri saya pakai soalnya. Buat suaminya insya Allah. Terus yang kedua, apa? Editan yang kedua teh pakai kamera depan. Soalnya kamera depan tuh agak-agak blur gitu, jadi nggak kelihatan ada apa goresan-goresan. Yang ketiga, editan pakai aplikasi gratisan. Wah, semalaman ngedit. Ini gimana caranya biar apa matanya agak dilebarin dikit nih. Alisnya ditambahin. Terus jadi kayak nggak simetris gitu, agak-agak miring. Repot semalaman, baru besok pagi posting berharap dapat banyak like. Itulah kalau kita stalkingnya di IG. Kalau pengen stalking langsung datang ke rumahnya. Pak, saya pengen ketemu sama si Neng. Seneng yang mana? Gitu. Calon saya, oh ya ditampingin sama bapaknya, ditemenin. Duduk aja bertiga gitu, atau berempat, atau berlima, atau sekampung, gak masalah. Duduk, lihat langsung. Dan perempuan yang bercadar pun dalam konteks ta'aruf kayak gini, sebagian ulama mengatakan boleh membuka cadar hanya untuk calon pasangannya. Sampai dibolehkan membuka cadar bagi perempuan yang
bercadar khusus untuk calon pasangannya. Di riwayat yang lain mengatakan nggak perlu lihat wajahnya, cukup lihat matanya dan tangannya saja. Yang jelas lihat. Kenapa? Li jamaliha. Kadang ada selera menurut temennya cantik, menurut dia kok saya biasa aja ya. Kalau gitu jangan paksain. Kenapa? Karena dia nggak akan jadi solusi kamu dalam menundukkan pandangan. Seorang istri harusnya idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dilihatin suami itu nyenengin suami banget. Sehingga dia malas banget nonton film apa kayak drakor segala macam. Udah ada drakor di rumahnya. Gak perlu nonton K-pop, udah ada K-pop di rumahnya. Gak perlu nonton apa misalnya lagu-lagu barat segala macam, udah ada itu di rumah. Gak perlu nonton model-model yang seksi karena udah ada di rumahnya. Siapa bilang gak boleh beli pakaian seksi di mall? Ibu-ibu kalau jalan ke Arab Saudi, saya pernah nggak sengaja, bukan saya stalking ya. Nggak sengaja nih lagi jalan di mall Saudi, kan di Saudi cewek-cewek rata-rata bercadar ya. Cewek bercadar tapi belinya maaf, pakaian-pakaian yang kayak orang di pantai kayak gitu, pakaian-pakaian yang mungkin sebutlah kalau bahasa perempuan mungkin kayak lingerie gitu belinya, tapi bercadar. Pertanyaan saya, bercadar, lingerie terus pakainya gimana ya? Ternyata lama-lama saya menjadi paham, oh itu saking solehannya nih perempuan, di luar dia tidak mau tabarruj. Tabarruj itu bukan larangan berdandan ibu-ibu. Tabarruj itu larangan berdandan untuk yang bukan muhrim. Harus diperjelas, bukan berdandan titik, bukan. Karena berdandan titik itu masih relatif. Ada sisi positif, ada negatif. Dandan bisa ibadah, bisa dosa. Kalau dandan yang keluar rumah berlebihan dan membuat fitnah, itu namanya tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi kalau dandannya untuk suami, itu namanya tazayyun. Dan tazayyun bagian dari ibadah seorang istri. Nanti kita baca nasihat-nasihat Aisyah tentang itu. Sehingga seorang istri ketika dia membeli pakaian-pakaian yang menyenangkan suaminya, walaupun tidak harus berlebihan, nggak usah terlalu kayak vulgar juga, kayak maaf mungkin terlalu kayak bikin dia jadi kayak terlalu caper atau apa. Asal menyenangkan suaminya, syaratnya apa? Kalau dia belanja, bawa suami. Satu, biar dibayarin. Sebetulnya nggak harus bawa juga sih, nanti kan bisa dirimbas ya. Habis beli, Pak mau dapat pahala nggak? Pahala apa mah? Pahala dandan. Caranya rimbas dong semua biayanya gitu. Bisa. Yang kedua, biar suami yang memilih. Kayak beli body lotion. Saya kalau beli body lotion istri, saya milih. Alhamdulillah. Istri saya nanya, yang ini body lotionnya kan banyak nih, mau yang mana? Kalau aku sih senang yang fruity, saya bilang. Oh fruity, udah fruity kan banyak macam-macam. Ya terserah suami, bisa aja fruitynya misalnya rasa durian gitu. Aku sih yang durian aja boleh nggak? Oh boleh, beli aja. Pakai. Rumah kita kenapa ya kayak lagi musim durian? Iya, body lotion gitu. Terserah suami deh. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan, kan niat awalnya itu kan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Jadi benar-benar suami itu kayak betah banget di sebelah istri karena body lotionnya juga kayak aroma kesukaan dia banget. Misalnya kayak fruitinya tuh strawberry atau mungkin apa kayak gitu-gitulah yang saya juga nggak ngerti. Kalau saya taunya beberapa doang misalnya. Nah itu bisa bikin terus kayak beli parfum. Parfumnya yang kayak gimana? Aku yang seneng yang ada kayak manis-manisnya gitu. Oh ya udah vanilla aja ya, vanilla, beli aja vanilla. Jadi kalau kayak pakai baju terus pakai parfum vanilla di sebelah suami, suami kayak merasa kamu harum banget sih. Karena harum itu bukan cuma parfum. Selera parfum kan orang private banget ya. Suami kita yang tahu dia lebih senangnya apa. Terus kayak pakaian, dia senangnya yang warna apa, bukan kita senangnya warna apa. Kalau mau beribadah, kalau kita senangnya warna apa, nggak ada nilai ibadah, atau mungkin juga nggak dosa, biasa-biasa aja, mubah gitu. Saya senangnya ungu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ungu. Sampai setir mobil ungu, jok mobil ungu, kalau perlu bannya juga ungu. Kenapa? Kayak ungu fans banget lah ya pokoknya. Tapi kalau suami kita bilang, aku sih senangnya black on black sih. Soalnya suaminya anak street banget kan gitu ya. Jadi kayak anak jalan banget, jadi senangnya black on black. Ya udah black on black kan soleha banget ya. Semuanya hitam, serba hitam gitu. Sampai akhirnya pakai lipstick juga hitam misalnya. Nah, mama sehat. Kenapa? Terlihat seperti orang sakit. Ya pokoknya suami yang memilih
sampai warnanya atau apa. Ini insya Allah akan jadi ibadah banget ibu-ibu. Kenapa? Itu bisa jadi solusi kalau suami disuruh tundukkan pandangan, dia punya pandangan yang bisa membuat dia itu bisa mengalihkan sesuatu yang negatif menjadi yang positif. Lihat istri aja. Terus nanti di dalam hadis yang lain, ini kalau kita explore, komparasi beberapa hadis, karena metode belajar di Al-Azhar adalah metode komparatif. Kita itu nggak dibolehin banget di Al-Azhar itu, SOP kampus Al-Azhar itu nggak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa mengambil beberapa referensi dalil. Jadi nggak boleh satu hadis langsung menyimpulkan fatwa, nggak boleh di Al-Azhar itu nggak boleh banget. Kita harus banding-bandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan sahabat, sahabat dengan ulama. Wah, dibandingin semuanya, jadilah sebuah produk fikih yang dikenal dengan fatwa atau hukum. Itulah cara belajar di Al-Azhar. Kalau kita bandingkan beberapa hadis yang lain, nanti Nabi juga bersabda, keutamaan memandang istri. Tapi ini materinya buat khutbah Jumat. Seorang suami memandang istri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya. Memandang istri aja menggugurkan dosa mereka berdua nih. Istri ketika sering dipandang suami, maka dosanya berguguran loh ibu-ibu. Jadi kalau dipandang suami itu jangan dilarang. Pak, ngapain sih ngeliat gitu-gitu amat sih? Mikir yang macam-macam ya? Enggak. Kalau suami ngelihat kita tuh harus kayak, oh alhamdulillah lagi ibadah gratis tanpa harus gerak berdiri ruku dan sujud, udah dapat pahala, berguguran dosa. Jadi pagi-pagi itu udah aja lewat lalu lalang rempong gitu depan suami. Suami kayak duduk gitu. Ya nggak gitu-gitu juga sih. Suami kayak ngelihat, saya beberapa kali suka gitu kalau pagi lebih udah siap dengan kopinya. Kadang-kadang salah posting lagi, posting kopi hari Senin, Ustaz nggak puasa, oh ya maaf, ketahuan gitu kan nggak puasa Senin. Terus kayak duduk gitu, istri lalu ngeliatin. Satu kali lewat itu kayak tawaf loh. Kebayang nggak kalau sampai berapa puluh kali lewat, itu tuh udah berapa orang tawaf. Ke sana beresin dapur, sana lagi ke kamar anak, balik lagi ke kamar mandi, liatin aja. Terus kesimpulannya apa? Nih suami nggak pekaan nih. Ngeliat istrinya rempong, dia malah, kan bagi-bagi pahala. Mama berpahala dengan cara rempong, papa berpahala dengan cara ngelihat orang rempong. Dia ini memandang istri, karena dia seneng aja gitu ngeliat istri aku kayak gemesin banget sih kamu gitu kan ya. Jadi bahasa sarotka itu bisa berarti gemesin, bisa berarti unyu-unyu banget, bisa berarti kayak seksi, bisa berarti nyenengin, bisa berarti seru, bisa banyak arti yang jelas nyenengin hati. Sarotka. Udah diliatin, ngapain sih ngeliat gitu-gitu amat? Enggak, aku lagi heran, ada ya bidadari yang jalan di bumi. Salah tingkah gitu, terus dia kayak manja gitu duduk di sebelah. Ketika mereka bersentuhan, Allah turunkan kasih sayang Allah di antara mereka. Ketika suaminya memanggil istrinya ke kamar, maaf ya emang hadisnya kayak gitu, maka Allah Subhanahu wa taala makin cinta kepada mereka. Dan setelah itu Nabi nggak membahas secara jelas, tapi kita ngerti lah. Yang jelas semuanya ibadah. Jadi nyambung juga nih hadis ini, kemudian hadis tentang ayat tentang ghaddul basar, hadis tentang memandang wajah istri itu adalah ibadah. Bahkan Nabi itu suka banget memandang wajah Aisyah, lalu memujinya dengan panggilan apa? Humaira. Apa arti Humaira? Sebagian mengatakan yang wajahnya kemerah-merahan, tapi sebagian besar ulama bilang Humaira itu istilah untuk cewek yang putih banget. Jadi nggak dibilang baydo, karena kalau baydo itu arti putih dalam makna yang bukan kulit ya. Kalau kulit orang Arab, kalau putih banget bilangnya Humaira. Kayak orang Jawa bilangnya kuning. Ya orang Jawa bilangnya kan bukan anaknya putih banget, enggak kan ya? Anaknya kuning loh gitu. Jadi kuning itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya putih. Kalau orang Arab, merah. Merah itu artinya putih. Kok disebut merah Ustaz? Saking putihnya, kalau dia malu, kalau dia salting, kalau dia nervous, itu sampai kemerah-merahan. Saking putihnya. Sehingga disebut dia Humaira. Itu kan wajah kan? Sehingga Nabi kayak mengagumi wajahnya Aisyah yang cantik, mengagumi Aisyah yang menjaga penampilan dengan panggilan penghargaan. Ya Humaira, wahai perempuan yang putih. Ini artinya sarratka, menyenangkan suami ketika dipandang. Dandan. Nah, kalimat menyenangkan hati ini saya baca juga ya.
kata ulama nih, kalimat menyenangkan hati di dalam hadis tersebut adalah anjuran agar perempuan memperhatikan sikap dan penampilannya di hadapan suami. Sebab istri yang soleha akan memperhatikan penampilan ketika di hadapan kekasihnya, baik secara zahir maupun batin. Seorang ibu, Umamah bintu Haris, pernah menasehati anak perempuannya yang ingin menikah agar selalu menjaga tempat-tempat yang biasa dipandang oleh suaminya, sehingga tempat itu tidak boleh kotor dan mengganggu pandangan suaminya, sampai segitunya. Jadi ada beberapa tempat di rumah kita ataupun mungkin diri kita sendiri yang sering dilihat oleh suami, maka jangan sampai pandangan suami itu terganggu oleh penampilan kita yang tidak baik. Maaf. Salah satunya apa? Suami, ini bukan tuntutan suami, makanya saya nggak menyampaikan hadis ini di khutbah Jumat. Kenapa? Jadi kaca pembesar. Mah, tadi khutbah Jumatnya bagus banget loh. Membahas tentang mama, itu nggak bagus. Kenapa? Harusnya khutbah Jumat membahas tentang suami. Kalau kajian perempuan membahas tentang istri, biar sama-sama dapat cermin. Dan kajian ini jangan di-share ke suami, biar saya aja yang share. Jangan di-share ke suami, kenapa? Nanti akan jadi kayak saling menuntut. Nggak boleh. Kalau kita lagi punya masalah suami istri, carilah hadis untuk menasehati diri kita. Jangan googling hadis untuk menasehati pasangan kita, itu kebalik. Dan kayak nggak masuk akal banget. Contohnya, analoginya gini. Handphone kita habis baterai. Terus tiba-tiba kita ngomong ke teman kita, mana handphone lo? Ngapain? Mau gua cas? Kenapa emang? Kan HP gua masih penuh baterainya. Soalnya handphone gua habis baterai. Aneh ya? Handphone kita habis baterai, tapi yang kita cas handphone teman. Nyambung gak sih? Nggak nyambung kan? Mana handphone lo sini? Kenapa mau dicas? Kenapa? Handphone gue soalnya habis baterai. Kok handphone dia yang dicas? Harusnya handphone kita kan? Kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, jangan mencas pasangan, caslah diri kita. Mencas pasangan, kita cari ayat, hadis untuk memperbaiki diri dia. Harusnya kita mencari ayat dan hadis untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi suami cari hadis tentang suami, istri cari hadis tentang istri. Suami misalnya mencari hadis tentang seorang suami yang soleh itu adalah bla 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 bla. Itu banyak, nggak usah disampaikan sekarang. Istri juga mencari hadis tentang istri yang soleha adalah bla 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 bla, yang banyak sekali juga. Sehingga ketika kita punya masalah, kita sama-sama punya inisiatif memperbaiki diri, bukan memperbaiki pasangan. Kalau memperbaiki pasangan nggak akan selesai, jadi debat nanti malah. Sehingga dalam konteks ini bukan berarti suami nuntut kita gini, enggak ya. Tapi ini bagian dari kita belajar pengen jadi istri yang solehah, pengen berpahala di sisi Allah, pengen di like oleh Allah, pengen niru bunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Sehingga saking solehahnya Aisyah, saking disayangnya Aisyah oleh Nabi, sampai Jibril menitipkan salam kepada Aisyah. Sampai Jibril aja ngirim salam buat Aisyah. Jadi maksud dari menyenangkan hati itu adalah berdandan. Nabi SAW bersabda, jihadnya seorang perempuan adalah berbakti kepada suami. Dalam bahasa hadis disebut dengan husnut taba'ul. Apa arti husnut taba'ul? Husnut taba'ul itu artinya berbakti kepada suami. Nanti ada lagi nasihat-nasihat Nabi. Kata Nabi SAW, tiga golongan manusia yang tidak diterima sholatnya dan tidak akan naik amal solehnya ke langit. 1, budak yang melarikan diri sampai dia kembali kepada tuannya. 2, perempuan yang mengecewakan suaminya sampai suami itu ridho. Dan 3, peminum yang sedang mabuk sampai ia sadar. 3 golongan manusia yang tidak akan diterima amal solehnya dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Salah satunya istri yang mengecewakan suaminya sampai kemudian suaminya ridho kepada dia. Tentunya ini bukan hanya masalah penampilan pasti ya. Karena kalau penampilan doang insya Allah nggak akan sampai kecewa. Lebih kepada attitude, sikap, tingkah laku. Aisyah radhiyallahu anha sangat memperhatikan penampilan di hadapan Nabi SAW. Ini coba ibu-ibu dengarkan baik-baik, ini penting banget. Aisyah sangat memperhatikan penampilan di depan Nabi. Dan ia tidak ingin Nabi melihat dirinya kecuali dalam keadaan menyenangkan beliau.
Suatu ketika Nabi SAW masuk menemui Aisyah dan di tangan Aisyah ada perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Jadi Nabi baru pulang kerja gitu kalau bahasa kita. Atau kalau dalam bahasa hadis baru pulang berdakwah, baru pulang berjihad. Sampai di rumah Nabi menemui Aisyah, Aisyah sedang memegang perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Yang perlu kita catat, Aisyah itu seorang perempuan yang sangat brilian, smart, kreatif. Itu Aisyah. Bukti kreatif, banyak barang-barang yang biasa aja di tangan Aisyah jadi bernilai. Itu Aisyah banget. Ada daun jadi bernilai sesuatu yang kreativitas luar biasa. Karena anaknya smart banget. Karena ceweknya itu brilian banget. Sehingga di tangan Aisyah segala sesuatu jadi bernilai. Jadi di tangan Aisyah itu ada kayak perhiasan dari daun. Nabi bertanya, ini apa wahai Aisyah? Kata Nabi. Dan kalimat ini harus dibaca dengan nada storytelling ya. Bukan nada khutbah. Kalau nada khutbah, ini apa wahai Aisyah? Kan nggak enak ya. Jadi kayak Nabi baru pulang-pulang tiba-tiba teriak, ya Aisyah apakah ini? Apaan ya? Ini jadi gini ya. Storytelling tetap harus dipakai. Ini apa Aisyah? Karena Nabi kalau ngomong sama istrinya nggak pernah teriak kan? Nggak pernah bentak, nggak pernah teriak, ngomongnya lembut. Ini apa Aisyah? Apa jawaban Aisyah? Ini aku pakai berhias untukmu wahai Rasulullah. Jadi ketika Nabi pergi, Aisyah ngapain? Bikin hiasan, bikin sesuatu yang bisa dia pakai ketika Nabi pulang, dia pakai untuk menyenangkan Nabi. Cuman kebenaran Nabi pulang dadakan gitu, Nabi ketuk pintu dibuka sama Aisyah dan di tangan Aisyah masih ada hiasan itu yang belum jadi. Terus Nabi nanya, ini apa Aisyah? Ini mau saya pakai untukmu ya Rasulullah, supaya menyenangkan hati Rasulullah SAW. Apakah ini sesuatu yang dianggap tidak penting? Kalau gitu kita menganggap Aisyah melakukan hal yang gak penting dong. Kalau gitu kita menganggap Aisyah melakukan hal yang sia-sia. Gak mungkin, Aisyah itu brilian banget, solehah banget. Maka apa yang Aisyah anggap penting, maka itu ibadah. Apa yang Aisyah anggap penting, maka itu amal soleh. Kalau Aisyah sampai segitu-gitunya memperhatikan berhias untuk Rasulullah, berarti berhias untuk suami itu adalah ibadah dan amal soleh yang penting insya Allah. Apalagi dalil yang lain. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha bersungguh-sungguh dalam berdandan untuk membahagiakan Nabi. Sehingga ia memperhatikan hal-hal yang kecil agar Nabi melihatnya dalam keadaan penampilan terbaik. Sampai terkadang ia sibuk mengurus dandanannya untuk Nabi dan melewatkan satu majelis ilmu bersama Nabi. Ini kata ulama. Saking sibuknya Aisyah berdandan untuk Nabi, kadang-kadang Aisyah nggak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi. Coba, seolah-olah kadang-kadang berdandan lebih utama daripada duduk di dalam majelis ilmu. Terkadang, bukan selalu ya. Kenapa nggak ikut talim kemarin? Lagi dandan. Oke. Terus besoknya, kok nggak ikut lagi? Kan dandan. Minggu depan, kok nggak pernah hadir sih? Kita bikin talim udah sering loh. Kan ibadah itu dandan. Nggak gitu-gitu amat juga sih. Islam itu kan syumul ya, komprehensif. Bukan satu hal doang, jangan parsial. Tapi juga bukan berarti taklim nggak pernah mikirin dandan. Seolah-olah dandan itu nggak penting. Enggak. Satu dari 3 ciri cewek solihah itu adalah dandan untuk suaminya. Nah Aisyah sampai nggak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi gara-gara lagi sibuk berdandan. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya suatu hari ketika Nabi sudah wafat, yang menggantikan Nabi mengajar hadis di Masjid Nabawi siapa? Abu Hurairah. Karena yang paling banyak menghafal hadis Nabi Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah mengajar hadis-hadis Nabi di Masjid Nabawi dan Aisyah ikut mendengar dari ruangnya, dari kamarnya, dari rumahnya di sebelah masjid. Aisyah dengerin gitu. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda. Apa yang membuat Aisyah heran? Aisyah heran banyak hadis yang disampaikan Abu Hurairah Aisyah nggak pernah mendengar dari Rasulullah. Sehingga ketika selesai majelis, lalu Aisyah bertanya kepada Abu Hurairah, memanggil Abu Hurairah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, itu panggilan Abu Hurairah, Abahir. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kenapa saya nggak mendengar hadis yang kamu sampaikan tadi dari Rasulullah? Banyak sekali yang saya nggak tahu. Dari mana kamu dengar, wahai Abahir? Kenapa saya nggak dengar? Apa jawaban Abu Hurairah? Wahai ibu kami, itu panggilan untuk Aisyah karena istri Nabi adalah ibunya orang yang beriman. Wahai ibu kami, ya saya mendengarkan hadis itu, sedangkan ibu tidak mendengarkan, soalnya ibu sibuk dengan berdandan. Jadi saya mendengarkan hadis ketika ibu lagi sibuk berdandan. Ini bukan sindiran, ini bukan celaan untuk Aisyah, tapi ini untuk menunjukkan bahwa Aisyah ada kalanya waktunya dia lagi repot dengan dandanannya sampai
tidak sempat menghadiri majelis hadis bersama Rasulullah SAW. Sehingga jawaban Abu Hurairah, ya hadis itu enggak ibu dengarkan karena saya tidak disibukkan dengan berdandan seperti ibu untuk Rasulullah SAW. Ini dalil para ulama yang jarang diangkat, angle-nya enggak ke sini. Jadi saya pernah sih dengar beberapa ustadz cerita tentang hadis yang sama, cuman angle-nya apa? Angle-nya tentang Abu Hurairah menghafal hadis lebih banyak dari Aisyah. Tapi kalau saya ngambil angle yang lain, walaupun itu juga benar. Angle yang lain apa? Ternyata saking sibuknya berdandan, terkadang Aisyah sampai nggak sempat hadir dalam majelis hadisnya Rasulullah SAW. Padahal Aisyah tahu majelis ilmu itu pahalanya luar biasa. Tapi karena lagi dandan, ya udah deh tanggung. Ini dikit lagi masa mau sebelah doang kan ya? Ya udah 2. Majelis ilmu udah kelewat. Ya gimana lagi? Insya Allah itu juga ibadah dan yang ini juga ibadah. Ini menjadi bukti bahwa Aisyah sangat memperhatikan penampilannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Bakrah bin Utbah bahwa suatu hari ia menemui Aisyah radhiyallahu anha binti Utbah, bahwa suatu hari ia menemui Aisyah dan bertanya tentang memakai hina. Apa itu hina? Tato syariat. Tato tapi boleh. Tadi Islam tidak melarang sesuatu tapi nggak ngasih solusi. Tato ya dilarang, itu sepakat. Nggak ada ulama yang ikhtilaf tentang itu. Nggak ada mazhab. Oh yang mazhab Syafi'i nggak boleh, mazhab Hambali boleh. Nggak. Tato sepakat nggak boleh. Tapi ada solusi, ada hina. Khusus buat cewek, maka hina menjadi tato yang tidak permanen, bahkan bernilai ibadah kalau dilakukan untuk suami. Bakrah bintu Utbah pernah mendatangi Aisyah bertanya tentang masalah memakai memakai hina. Hina ini mirip dengan tato, dia dilukis di tubuh seorang perempuan, baik di tangannya atau di lehernya atau di bagian yang lainnya, di kakinya, dengan gambar yang terserah suami. Tanya ke suami, yang kamu mau gambar tato apa? Aku bunga boleh nggak? Bunga apa? Kaktus gitu. Oh ya nggak apa-apa. Gambar kaktus yang duri-durinya banyak. Terserah suami, aduh aku mau mawar. Oh ya boleh. Atau aku mau pengen kayak tato gitu, gambarnya kupu-kupu boleh nggak? Boleh. Kupu-kupu boleh, kelelawar boleh, buaya juga boleh, nggak masalah. Apa aja lah terserah suami, yang jelas berhias dengan bahan tumbuhan yang thayyibah kata Aisyah. Ditanya oleh Bakrah bintu Utbah, kata Aisyah tentang hina, hina adalah pohon yang baik dan air yang bersih. Hina adalah pohon yang baik dan air yang bersih. Artinya memakai hina dari bahan pohon yang itu, tumbuhan yang itu, yang hina itu, maka itu sesuatu yang thayyibah, baik. Untuk suami apalagi berpahala di sisi Allah SWT. Kalau di kita nyebutnya pacar ya. Jadi pakai daun pacar. Itu tato syariat. Jadi buat yang senang tato, nggak usah khawatir. Kalian nggak perlu pakai tato-tato yang dilarang oleh agama, karena bertato nggak akan masuk surga. Salah satu di antara 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab apa? La yaktaun. Apa arti la yaktaun? Mereka tidak mensetrika tubuhnya. Kalau bahasa letterlock ya. Arti mensetrika tubuh, membuat tato kata ulama hadis. Gak apa-apa, tato gak boleh. Tapi ada solusi, hina. Sehingga yang senang melukis di tubuhnya, lukislah tubuh teman-teman perempuan hina oleh seorang seniman yang bagus, tentunya akhwat sendiri, di bagian-bagian yang masih wajar dan ditujukan untuk suami. Maka itu thayyibah kata Aisyah, itu baik. Itu thayyibah itu baik. Kayak misalnya bikin di tangan di sini atau di bagian tangannya kayak gelang gitu, tapi dalam bentuk lukisan hina, kayak bunga apa gitu, kayak tanggal lahir atau apalah. Terserah deh atau ambil aja gambar-gambar di Google gitu kan, image tato buat cewek. Kan banyak tuh. Terus nanti aku pengen tato kayak gini karena suami aku senang yang kayak gini. Bikin pakai hina yang lebih kreatif. Karena nggak harus selalu tato itu gaya-gaya India gitu kan. Kan ada yang seleranya India, dangdut, pop, apa. Kan beda-beda kan ya. Kalau yang senangnya dangdut ya udah gaya India aja yang rame di sini misalnya. Ya nggak masalah, bajunya juga rame. Tapi ada yang senangnya simpel-simpel aja. Tatonya cuma tanda tangan gitu. Ya nggak masalah juga. Tanda tangan suaminya. Dan tanda tangannya juga simpel, kayak tanda tangan Benyamin.
Ya intinya atau nama suami, nama atau tanggal mereka awal pertama kali mereka ketemuan gitu, atau kayak pertama kali mereka ketemu tuh ada kata-kata apa gitu, sebuah puisi dari suaminya diabadikan dalam bentuk tato hina gitu kan ya. Setelah seminggu hilang, kenapa? Soalnya kan hina nggak permanen ya, tembus air, ganti lagi dengan kata-kata yang baru, bisa update malah. Bisa update status. Kalau tato kan nggak bisa diupdate ya, dihapus susah. Kalau diganti dengan yang lain jadi kebanyakan, jadi kayak gimana gitu, kayak aneh gitu kan, terlalu banyak. Kamu apain sih kok ramai banget? Ya intinya adalah Allah tuh ngasih solusi banget. Dan saya sangat yakin Islam itu bukan agama yang bawel. Nggak boleh, haram. Halalnya mana? Banyak. Di antara 5 grade hukum dalam Islam, cuma 1 doang yang haram. Yang ini halal 4-4-nya. Coba kita bikin grade ya. Grade hukum dalam Islam. Pertama wajib. Boleh nggak yang wajib tuh? Bukan boleh lagi. Kalau bisa harus ya. Kecuali ada uzur syar'i. Harus. Berarti boleh dilakuin. Di bawahnya sunnah. Boleh nggak? Malah berpahala kalau kita lakukan. Di bawahnya mubah. Boleh nggak? Boleh. Walaupun nggak berpahala. Tapi juga nggak dosa. Di bawahnya lagi makruh, boleh nggak? Boleh, walaupun ditinggalkan lebih baik, tapi boleh dilakukan? Boleh. Baru yang terakhir, haram yang nggak boleh. Dari 5 grade hukum dalam Islam, cuma 1 doang yang nggak boleh. 4 boleh. Dengan levelnya masing-masing, tapi boleh, sama boleh. Cuman ada yang berpahala bolehnya, ada yang lebih berpahala lagi, ada yang biasa aja, ada yang bahkan kalau ditinggalkan berpahala, tapi dilakukan juga nggak masalah. Intinya adalah Islam itu bukan agama yang ribet, yang susah, yang berat, yang beban, yang bawel, yang cerewet, yang cuma tahu istilah haram. Ustadz ini haram, belum juga nanya udah haram. Gimana nih? Ustadz saya ada pertanyaan, haram. Kok haram? Belum nanya. Jadi jangan senang dengan kata haram, senanglah dengan kata halal. Halal, haram. Sehingga ayatnya basyiran wa naziran, berita gembira dan peringatan. Tidak ada naziran wa basyiran, peringatan dan berita gembira. Sehingga orang kayak trauma gitu ngebahas Islam. Udah nggak usah terlalu serius lah, gue trauma dengan istilah-istilah yang terlalu syariat. Jadi dengan syariat trauma, karena yang ditampilkan tentang syariat itu cambuk. Gak ditampilkan efek dari itu, gara-gara cambuk akhirnya zina jadi berkurang, bahkan hampir tidak ada. Gak ditampilkan efek dari hukum syariat itu, gak ada lagi orang yang buang bayi di jalanan. Bukan itu yang ditampilkan dari syariat, tapi adegan cambuknya, adegan rajamnya, adegan kisosnya. Gak ditampilkan gara-gara kisos jadi zero crime. Kenapa? Karena naziran wa basyiran, bukan basyiran wa naziran. Harusnya kan Islam itu basyiran wa naziran. Yang nyemangatin, yang bikin orang senang gitu, yang bikin orang bergairah. Termasuk ini. Ustadz, apa hukum tato? Boleh, tapi dari bahan hina, khusus cewek dan hanya untuk suaminya. Itu jawaban lengkapnya. Dan tolong ini jangan di-cut ya. Jangan diedit jadi 1 menit terus salah paham. Harus lengkap. Ustadz, apa hukum tato? Boleh, dengan syarat bahannya dari hina, dipakai oleh cewek, ditujukan hanya untuk suami. Tato yang kayak gitu, boleh. Saya lebih senang menjawab boleh daripada enggak. Ustadz, apa hukum riba? Boleh, dengan syarat ribanya ke Allah, bentuknya sedekah. Ustadz, apa hukum pacaran? Boleh, tapi akad dulu. Ustadz, apa hukum ini? Boleh. Ustadz, apa hukum khamar? Boleh banget, enak lagi tuh. Tapi di surga. Syaratnya meninggal dulu. Jadi banyak boleh sebetulnya, cuman kita kan jarang menggali sisi bolehnya ya. Lebih banyak menggali sisi nggak boleh. Ustadz, apa hukum ini? Nggak boleh. Ustadz, apa hukum itu? Neraka. Ustadz, apa hukum ini? Siksaan. Ustadz, apa hukum ini? Kutukan. Ya sih, cuman sebelum itu yang ini dulu. Karena basyiran baru wanaziron. Kalau udah dikasih solusi masih ke sana, baru naziron. Tato udah dikasih solusi, hina. Kok masih pakai tato? Naziron. Nggak akan mencium harumnya surga, apa segala macam. Kan udah dikasih solusi. Riba dengan Allah boleh, kok masih riba dengan konvensional dengan manusia? Baru nanti riba itu dosanya kayak gini. Khamar udah dibilang nanti di akhir dikasih lebih banyak lagi sampai sungainya mengalir khamar, kok masih minum? Berarti baru nanti nggak akan berdiri dengan tegang, di hadapan Allah dia tercela, apa segala macam. Dan seterusnya teman-teman. Jadi kasih dulu unsur halalnya. Coba gali Islam dari sisi halalnya, itu banyak banget, 4:1.
Cuman kita kurang ini Ustadz, makanya kita belajar, gali lagi, explore lagi tentang Islam, betapa Islam itu keren banget. Islam tidak diturunkan untuk jadi beban. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran sebagai beban bagi kalian. Hijab Ustadz, kok hijab? Hijab itu bukan soal halal dan haram. Hijab itu soal kehormatan di sisi Allah dan malaikat. Malaikat itu segan banget sama cewek berhijab. Malaikat itu respect banget sama cewek berhijab. Malaikat itu akan hormat banget sama cewek berhijab. Sampai mau ketemu cewek berhijab aja, malaikat gak berani ketemu kalau dia belum siap untuk menemui seorang malaikat. Siapa dia? Khadijah. Khadijah itu ketika malaikat mau datang ke rumahnya, malaikat itu gak langsung masuk. Padahal kan malaikat bisa tembus dinding ya. Malaikat bisa tembus dinding gak Bu? Kalau mau cling gitu, hantu aja bisa tembus dinding. Jin aja bisa tembus dinding, masa malaikat nggak bisa? Kenapa sih? Kayak Jibril kayak ribet banget sih mau masuk ke rumah Khadijah, kayak ngetuk pintu dulu, terus permisi dulu. Karena Jibril itu respect banget sama Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah membuka auratnya, kecuali hanya untuk orang yang boleh melihat auratnya. Terhormat. Sampai-sampai nanti unsur lainnya, saking dihargai oleh Allah ketika kita menutup aurat masa hidup, Allah yang akan menjaga aurat kita ketika kita wafat. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa contohnya? Tsunami di kampung saya di Aceh dulu. Alhamdulillah, sejak saya pergi ke Mesir, Allah kasih hidayah, ibu saya udah gak pernah lagi membuka hijabnya. Kalau keluar rumah, kalau dulu kan hijab itu cenderung kayak pakaian resmi ya. Acara resmi baru berhijab. Kalau ke warung doang, ya standar lah ya. Nggak sampai vulgar sih, cuman tapi rambutnya kelihatan. Karena dianggap, cuma ke warung tetangga, kan gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya paham, oh itu bukan masalah ke warung atau ke tempat yang resmi, tapi menutup aurat. Alhamdulillah sejak saya ke Mesir, ibu saya udah menutup aurat dengan lebih baik. Dan ketika meninggal dalam musibah tsunami itu kan kayak blender. Teman saya, alhamdulillah dia selamat, dia cerita. Dia bilang, dia manggil saya gitu, Hanan, dulu waktu tsunami itu, gua naik ke lantai 2 rumah gua. Dia rumahnya 2 lantai. Naik ke lantai 2 karena dekat laut, itu kelelep juga. Walaupun lantai, karena airnya itu lebih tinggi dari pohon kelapa kalau yang dekat laut. Aris, Bilal, saya manggilnya Aris, panggilan keluarga. Bilal itu kan korban tsunami, dia ke blender dalam tsunami. Dia ininya kan punggung dia itu kan sempat kebelah, terus kakinya sempat sobek besar, kepalanya juga pernah ininya ada beberapa bekas kebelah gitu. Karena dia ke blender dalam tsunami, dia saksi hidup lah dalam musibah tsunami. Dia megang ibu saya, megang kakak saya, mereka bertiga kayak pegangan gitu menghadap ombak tsunami yang katanya lebih tinggi dari pohon kelapa. Itu hitam tapi kayak meletup-letup gitu, pecah gitu, hancur semua yang ada di depannya. Karena udah gak bisa lari, akhirnya mereka ke blender bertiga. Dalam blenderan itu kata Bilal, dia sadar, lepas tangan ibu, lepas tangan kakak. Terus Bilal terdampar, nyangkut di atas atap rumah orang, tapi udah sobek-sobek, terus dia pingsan gitu. Pas dia sadar, ibu udah meninggal di pekarangan rumah, blender tapi selamat ketahuan ininya, jenazahnya di pekarangan rumah sama kakak saya. Yang bikin saya berbaik sangka dan jadi kayak hiburan buat saya, udah ke blender, hijabnya gak lepas. Sedangkan teman saya, dia cerita, namanya Habibi, dia cerita, Hanan, dulu gue juga ikut ke blender pas tsunami, gue pakai jeans, pakai baju kaos gue hilang, jeans gue hilang. Kebayang nggak pakai celana jeans yang ketat, pas dia di blender, sadar-sadarnya di atas atap rumah orang, itu udah hilang pakaiannya. Malah pakai celana jeans loh, bukan hijab, bukan jilbab yang longgar ya. Jeans kan ketat, susah banget kan dibuka kan. Sampai kalau darurat kan susah banget tuh dibuka tuh. Itu padahal ngebuka pakai tangan kita aja susah. Buka kancingnya dulu itu susah. Apalagi di blender harusnya kan, apalagi dalam air harusnya kan gak kebuka. Tapi saking parahnya tuh blenderannya, Habibie ini selamat udah gak pakai jeans, udah gak pakai kaos. Untungnya mungkin Allah masih menjaga aurat dia, masih pakai pakaian dalam. Tapi jeans sama kaosnya udah hilang. Ibu saya, dan ada beberapa kejadian perempuan muslimah, aktivis dakwah yang mereka ke blender juga, ditemukan di depan rumah, ditemukan di jalan, tertelungkup, tapi hijabnya sempurna. Padahal ke blender, itu hadis, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah ketika kamu hidup, Allah jaga kamu ketika kamu wafat. Kalau di dunia aja digituin sama Allah, gimana di akhirat? Gak mungkin dia akan dibuka aibnya oleh Allah, Allah akan jaga.
Allah akan bikin dia terhormat nanti di akhirat. Walaupun nanti di padang mahsyar ada adegan gak pakai apa-apa yang bikin Aisyah malu banget dengan hadisnya kan ya. Kata Aisyah, aduh malu banget sih hadis cerita itu. Kata Nabi, ya Aisyah, waktu itu orang gak akan peduli tentang aurat. Karena orang sibuk dengan likul limri'in yauma idin sya'nun yughni. Tapi setelah itu Allah langsung tutup aurat cewek-cewek yang berhijab. Ini namanya basyiran. Bukan yang tidak berhijab satu jengkal itu nanti neraka segala macam. Itu yang kesekian. Nomor satunya, bahaslah unsur motivasinya, gairahnya, kebaikannya, kehormatannya. Itulah yang dibahas dalam Al-Quran. Itulah yang dibahas dalam hadis, termasuk bab ini. Ternyata pakai tato itu boleh dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Hina, khusus cewek, dan diniatkan buat suami, bukan buat orang lain. Malah tato ini tato berpahala lah gitu. Terus Bakrah bintu Utbah nanya lagi, bagaimana dengan rambut yang tumbuh di wajah? Apakah boleh aku membersihkannya wahai Aisyah? Maksud rambut di sini bukan alis ya. Karena kalau alis itu bukan rambut, namanya alis. Rambut yang tumbuh di wajah cewek itu kadang kumis. Kan ada kadang-kadang beberapa perempuan yang hormon tertentu dia kayak ada kumisnya atau ada kayak sedikit rambut di sini, jambang lah kalau laki-laki gitu kan. Bolehkah aku membersihkannya supaya cantik? Karena itu natural kan, bukan sesuatu yang apa gitu, dan bukan penyakit juga. Apa kata Aisyah? Jika engkau punya suami, nih, kalau belum punya suami, maka tidak ada kepentingan. Jika engkau punya suami dan membuatmu lebih cantik, maka lakukanlah. Sampai gitu-gitu amat Aisyah mengajarkan tentang dandan kepada sahabiat, kepada perempuan-perempuan soleh di zamannya. Lalu ada seorang sahabiat, cewek Ansor, datang ke rumah Aisyah. Pas sampai di rumah Aisyah dia buka kerudung, karena sesama cewek kan. Dia buka kerudung, rambutnya tidak rapi. Apa kata Aisyah? Wahai perempuan, rapikanlah rambutmu untuk menyenangkan suamimu. Rapikanlah rambutmu untuk menyenangkan suamimu. Berarti krimbat itu ibadah. Kalau niatnya buat suami, kalau nggak bisa krimbat di tempat yang profesional, minimal kita pakai sampo, kita bersih-bersih, kita menjaga keharuman dari rambut kita. Apalagi perempuan yang berhijab mungkin ada sedikit challenge. Saya nggak mengatakan beban, tapi challenge karena kita kan senang dengan challenge ya. Sekarang challenge macam-macam gitu, sampai ada Ustadz challenge. Tapi nggak apa-apalah Ustadz challenge-nya daripada delay challenge kan. Munculnya bebarengan lagi, ada delay, ada Ustadz. Mudah-mudahan jadi kayak alternatif juga. Itu challenge lah buat cewek yang berhijab, mungkin karena sering ketutup, dia harus lebih sering keramas, dia harus lebih sering bersihin rambutnya, dia harus lebih mentreat rambutnya lebih ekstra dibandingkan yang nggak berhijab. Dan ekstranya ini, challenge-nya ini adalah bagian dari ibadah seorang muslimah, bukan beban. Wah, nggak simpel banget sih hidup, repot banget. Justru repotnya itu adalah ibadah tambahan, kayak ibadah sunnah. Kalau nggak repot, nggak ada tambahan ibadah. Karena al-jaza ala qadril masyaqqah, balasan tergantung jenis repotnya. Makin repot, makin besar pahala, tergantung jenis kesulitan dalam beramal soleh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini satu lagi hadis. Suatu ketika perempuan-perempuan Ansor berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah menasihati mereka. Ini nasihat Aisyah untuk perempuan Ansor, berarti untuk kita juga. Wahai para istri, bertakwalah kepada Rabb kalian, taatilah suami kalian, sempurnakanlah wudhu kalian, dirikanlah sholat kalian, tunaikanlah zakat kalian, penuhilah keinginan suami kalian dalam hal yang suka ataupun yang tidak kalian suka. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. 1. Wahai para istri, bertakwalah kepada Rabb kalian, taat kepada Allah. Itu nomor 1, enggak pernah terganti. 2. Taatilah suami kalian. Seolah-olah hadis ini mirip dengan ayat, janganlah kalian menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi bagi seorang anak, amal soleh nomor 2 terbaik itu adalah berbakti kepada orang tua setelah mentauhidkan Allah. Tapi bagi seorang istri, amal soleh terbaik itu nomor 2 setelah mentauhidkan Allah adalah apa? Taatilah suami kalian. Jadi tergantung status kita. Kita sebagai anak atau kita sebagai istri. Atau kita sebagai dua-duanya, anak dan istri. Berarti kita punya banyak sekali kebaikan.
taatilah suami kalian. Terus sempurnakanlah wudhu kalian. Supaya, karena sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik dandanan itu adalah air wudhu. Kalau dandanan kita di dunia, itu hanya memberi cahaya wajah kita di dunia saja. Kalau air wudhu memberi cahaya di wajah kita di dunia dan di akhirat. Gak apa-apa berdandan dengan berbagai macam alat kosmetik. Kita bisa punya misalnya beauty case segala macam yang sampai beauty case-nya bukan case lagi. Beauty baggage ya, udah satu bagasi gitu beauty-nya. Ya gak masalah juga. Terus sempurnakanlah wudhu kalian, dirikanlah sholat kalian. Karena Aisyah ini ahli ibadah. Aisyah kalau sholat, sholat sunnahnya dari duha sampai zuhur itu satu rakaat doang loh. Satu ayat doang. Famanallahu alaina. Dia mulai sholatnya sekitar jam 7:30 atau jam 7 ketika matahari menghangat. Kan ukurannya itu ya. Jam 7 mulai sholat duha. Selesainya jam berapa? Jam 11. 8, 9, 10, 11. 4 jam. Ayatnya apa? Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Ulang lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ruku, sujud, berdiri. Famanallahu alaina. Entah berapa rakaat, ayatnya itu aja surat At-Tur. Ayat yang dibaca Aisyah dari pagi, artinya duha, sampai menjelang zuhur, sholat. Makanya Aisyah kalau ngomong kayak gini tuh bukan cuma narasi, udah ngamalin sendiri. Bab taat suaminya, bab menyenangkan suaminya, bab ibadahnya, bab tauhidnya, bab zakatnya. Tunaikanlah zakat kalian dan yang terakhir penuhilah keinginan suami kalian dalam hal yang kalian suka atau yang kalian tidak suka. Dengan syarat tidak menyelisihi syariat pastinya. Karena tidak la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada khaliq. Sebetulnya ada banyak lagi hadis-hadis tentang keren banget tentang Aisyah. Ini semua yang saya pernah sampaikan tentang Aisyah, dulunya saya tidak terlalu suka untuk menyampaikan riwayatnya kepada pendengar, karena emang saya sedang menyampaikan dalam bentuk storytelling. Tapi sebetulnya ada banyak riwayat tentang itu, termasuk berat badan Aisyah itu bukan masalah saya menjat, kalau yang udah lebih berarti gak soleh, bukan. Itu adalah sebuah motivasi. Karena itu juga relatif kan, ada yang beratnya 60 itu ideal, ada yang 55. Angka 55 itu dalam bahasa orang Arab bukan angka persis. Orang Arab tuh kalau dibilang 1000 bukan dihitung 1000-nya. Kayak Al-Quran, khairun min alfisyah, lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan dihitung 1000 bulan, artinya 82 tahun sekian bulan, bukan. Itu kaidah bahasa Arab dan kita melihatnya dari angle bahasa aslinya. Bahasa Arab kalau bilang 1000 artinya banyak. Kalau bilang 55 artinya ideal. Ideal itu relatif, tergantung tinggi badan. Ada 55 ideal karena tingginya sekian, ada 55 itu kurang dari ideal karena tingginya sekian. Ada yang 60 baru ideal. Jadi 55 bukan angka yang timbang, 56, aduh gak soleh. Gak gitu sih. Ini harus diperjelas, mudah-mudahan tidak jadi fitnah. Maksudnya menjaga tubuh itu bagian dari jamal, bagian dari sarotka, walaupun itu bukan satu-satunya ciri cewek soleha. Kan ada 3 tadi. Cuman kalau bisa semampu kita apa salahnya. Dan itu bukan hanya soal berat badan, termasuk lifestyle, termasuk healthy breakfast kayak gitu-gitu. Kita makan apa ketika sarapan? Aisyah makan apa ketika sarapan? Korma. Kita sarapan misalnya lontong kari misalnya, ya gimana ya, ya gitu deh. Jadi bukan masalah hanya ukuran badannya, tapi juga termasuk masalah pola makan, pola hidup. Oke, satu lagi sedikit lagi aja biar kita dapat lebih banyak hadis. Hadis tentang gimana Aisyah menyenangkan hati Nabi SAW dalam banyak adegan, termasuk seru-seruan. Aisyah itu kan anaknya tuh asik gitu kan. Makanya saya bilang gaul kalau buat saya tuh, istri saya kalau bilang, istri usahanan tuh gaul, saya malah bangga. Kenapa? Saya melihat gaul itu positif. Jangan bilang gaul itu negatif, berarti kita menjudge. Karena gaul itu gak selalu negatif.
Bukankah hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani juga? Apa kata Nabi? Al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun aw a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Cuman saya nggak menyampaikan teksnya aja selama ini. Mukmin yang bergaul, yukhalit itu artinya bergaul. Mukmin yang bergaul dengan manusia lalu bersabar atas gangguan mereka, kekurangan mereka, maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan atau kekurangan mereka. Hadis Tirmidzi, Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Nanti gaul nggak selalu negatif, bahkan terkadang positif. Aisyah gaul banget. Dia punya geng, dia punya teman, dia punya banyak murid, dia punya perempuan Ansor yang semuanya senang bergaul dengan Aisyah. Tapi gaulnya Aisyah bukan keluyuran keluar rumah tanpa mahram, bukan. Gaulnya Aisyah dengan perempuan. Kan gaul nggak harus selalu keluar rumah kan, di dalam rumah juga bisa gaul, ke rumah tetangga juga bisa gaul, ke rumah temannya juga bisa gaul. Kalau sekarang mungkin sosmed gitu, punya geng sendiri di dalam grup WA, itu kan gaul. Nah ini ada hadis, karena gaulnya Aisyah, dia tuh anaknya tuh asik gitu sama Nabi. Asik banget, seru banget, nggak ada, yang namanya juga garam ya, kayak renyah, gurih, nyaman gitu. Nabi suatu hari pulang ke rumah, melihat Aisyah lagi bermain dengan teman-temannya. Bermain dengan teman-temannya. Teman-teman di sini artinya gengnya Aisyah. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai Aisyah lagi ngapain? Kami sedang bernyanyi ya Rasulullah. Maka Nabi pun duduk mendengarkan mereka bernyanyi. Lalu datang Abu Bakar. Abu Bakar marah, ya Aisyah, kok kamu pakai seruling-seruling setan di rumah Nabi? Kata Nabi, wahai Abu Bakar, biarkan mereka bersenang-senang. Hari ini adalah hari rayanya kabilah Fulan bin Fulan. Satu. Kedua, Nabi lagi pulang ya. Ini lucu nih. Nabi lagi pulang ke rumah, tiba-tiba Nabi ngelihat di balik tirai yang kesingkap angin, Aisyah lagi main di kamarnya. Main apa? Main boneka-bonekaan. Hadis ini terjadi ketika Aisyah baru menikah dengan Nabi dan waktu itu usia Aisyah masih anak-anak, usia 12 tahun lah ya. Bukan ketika Aisyah sudah ABG, karena ada adegan anak-anak, adegan ABG, adegan dewasa. Bahas Aisyah sesuai dengan zamannya. Nah Aisyah lagi kayak main boneka-bonekaan gitu, terus di tengah-tengah boneka itu ada patung kuda yang terbuat dari kayu dan kudanya ada sayapnya. Terus pas Nabi datang, Nabi langsung duduk di sebelah Aisyah. Nabi nanya gini, Aisyah ini apa? Kata Nabi. Nabi kayak pas datang lihat Aisyah lagi kayak main-main gitu, lagi ngatur-ngatur kayak kalau sekarang tuh kayak Barbie, terus kayak Ana, siapa gitu-gitu kan ya. Jadi banyak boneka-boneka gitu diatur-atur sama Aisyah. Di tengah-tengahnya ada kuda bersayap. Nabi langsung duduk sebelah Aisyah. Nabi nanya, Aisyah ini apa? Oh ini boneka-boneka aku, kata Aisyah. Terus kalau ini apa? Oh ini kuda. Nabi bilang, memang kuda ada sayapnya. Apa jawaban Aisyah? Ya Rasulullah, emang Nabi gak pernah dengar kalau Sulaiman itu punya kuda dan punya banyak sayap? Nabi langsung tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Mana gigi geraham? Di sini. Berarti ketawanya lebar. Saking Nabi happy-nya dengan Aisyah. Terkadang kekanak-kanakan sedikit itu gemesin, nggak masalah. Selama masih mungkin tergantung usia juga ya. Kadang dewasa lebih butuh, kekanak-kanakan juga butuh kan. Buat saya sih bukan berarti kekanak-kanakan tuh harus jadi anak-anak, enggak. Kayak manja, kayak caper-caperan, itu bikin suami kadang kayak ngerasa cowok banget lah ya. Jadi kayak cowok sejati gitu dimanjain sama istri. Jangan terlalu mandiri juga kadang-kadang. Karena kalau ibu-ibu terlalu mandiri, suami jadi ngerasa nggak punya kesempatan jadi seorang cowok sejati gitu. Kan cowok sejati yang melindungi gitu, yang memanjakan, yang ngusap-ngusap kepala gitu kan. Kita kayak ngerasa mau dipijat sama suami, enggak usah, aku mah nggak terlalu capek. Nggak apa-apa, manja aja. Kalau perlu, gatel aja, minta suami yang garukin. Yang gatel, yang mana? Belakang, kanan dikit. Kiri, salah. Kiri-kiri lagi, ya. Itu tuh manja gitu tuh keren banget loh. Dan Aisyah tuh kayak gitu sama Nabi. Manja-manjaan, suami lagi itikaf terus kayak disisir sama Aisyah itu kan manja-manjaan ya. Kayak sesekali mereka kayak kalau bahasa kita tuh kayak gila-gilaan gitu, lari-lari di tengah padang pasir gitu, terus kayak lomba-lomba lari. Itu kan gila-gilaan yang pacaran soleh yang berpahala ya.
Lakukanlah itu, insya Allah berpahala dan akan seru banget hidup kita. Jangan garing-garing amat. Dan Aisyah traveler, karena emang enak diajak traveling, orangnya seru gitu, rame, nggak kayak yang jaim-jaiman. Kebayang gak sih traveling sama pasangan kita terus dia kayak jaim gitu, yang kita mau kemana? Terserah. Krik-krik gak sih perjalanan kan gak nyaman banget ya. Yang kita makan di mana? Ikut aja. Aduh gak seru banget. Yang kita challenge yuk sih. Kita bikin vlog yuk. Apaan vlog? Kayak aduh itu mah kayak gak gitu banget ya. Coba kebayangin pasangan kita tuh anaknya asik gitu ngajak yang kita kemana? Wah ke sana yuk, kenapa? Kayak rame gitu. Terus kita kayak diskusi gitu. Walaupun akhirnya nanti jalannya cuman ke sebelah rumah atau kemana gitu. Ke taman komplek gitu, gak apa-apa. Yang kita makan di mana? Makan misalnya batagor di sana yuk, makan cuangki di sana. Udah sering kali di sana. Oh iya ya, terus di mana? Ya udah deh di jalanan aja kata dia. Aduh, aku nggak tega bawa kamu di kejalanan. Nggak apa-apa, kasal sama kamu kan tetap happy gitu kan. Akhirnya kayak seru-seruan gitu. Itu Aisyah banget teman-teman dalam bahasa sejarah. Cuman ketika kita translate kepada konteks sekarang, intinya kata ulama Aisyah itu farihah marahah. Apa artinya? Aisyah itu seru. Farihah, marahah. Orangnya seru terus, happy terus, rame terus. Nggak ada matinya. Itulah Aisyah. Sisi inilah yang jarang diangkat dari sosok ibunda Aisyah yang keren, super duper keren menurut saya. Kita hanya ngelihat sisi ibadahnya, malunya, hijabnya. Oke, tapi belum sempurna. Banyak sisi lain yang luar biasa dari Aisyah. Sehingga Nabi mengatakan Aisyah itu seperti garam di dalam sebuah lauk. Ayo kita belajar jadi garam buat suami kita, sehingga kalau nggak ada kita kayak ada yang kurang gitu. Dia kumpul sama gengnya, tetap kurang nggak ada kita. Saya kalau ngumpul sama siapa aja selalu bawa istri saya. Kenapa? Kalau nggak ada kamu tetap nggak seru. Tetap aja kalau ada dia tuh kayak seru gitu. Selalu harus kita jadi garam. Dia ngumpul sama gengnya, bawa kita. Kalau enggak tetap kurang. Dia jalan, bawa kita. Kalau enggak kurang. Dia meeting, bawa kita. Kalau enggak kurang. Sampai dia meeting masalah kerjaan aja, dia pengennya ada kita. Kalau kita nggak bisa ikut, dia kayak update gitu. Yang, bete nih, kenapa? Nggak ada kamu, gitu ya. Terus kayak lagi meeting, kayak lagi chat gitu. Terus lagi apa? Itu kan seru banget ya. Itulah Aisyah. Imajinasikanlah sejarah sosok Aisyah radhiyallahu anha dalam perilaku-perilaku rumah tangga kita. Semoga itu menjadi salah satu bekal kita untuk menjadi seorang istri solehah, selain unsur-unsur lain pastinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam untuk kita melalui para malaikat, sebagaimana Allah menitipkan salam untuk Aisyah melalui Jibril alaihi salam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bukan hanya sekedar menjadi wawasan, tapi bisa jadi amal soleh kita, bisa jadi moral kita, bisa jadi akhlak kita. Nggak ada yang sempurna pastinya, semua kita belajar. Laki-laki belajar menjadi suami yang lebih baik, perempuan belajar menjadi istri yang lebih solehah. Semuanya tumbuh, semuanya belajar dari kesalahannya, belajar dari percekcokan rumah tangganya, belajar dari kesalahpahaman di antara mereka, belajar, bukan merasa udah paling sempurna. Justru kita belajar karena kita merasa banyak kurangnya, lalu kita memperbaiki diri. Insya Allah dengan kayak gitu rumah tangga kita akan Allah bangun menjadi rumah tangga yang dicemburui oleh para malaikat. Sebagaimana malaikat cemburu kepada rumah tangga Ibrahim dan rumah tangganya Imran alaihi radhiyallahu an. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami sebagai anak untuk ayah dan bunda kami ya Allah. Dosa kami sebagai seorang istri untuk suami kami ya Allah. Dosa kami sebagai seorang kakak untuk adik kami ya Allah. Dosa kami sebagai seorang ibu untuk anak-anak kami ya Allah. Dosa kami sebagai murid untuk guru-guru kami ya Allah. Dosa kami sebagai seorang perempuan untuk masyarakat kami ya Allah.
Ampunkanlah dosa-dosa kami, yang kadang kami tidak sadar melakukannya, tetapi dosa-dosa itu telah menutup hati kami sehingga membuat kami sulit khusyuk di dalam sholat, membuat kami sering gampang tersinggung ketika dinasihati, membuat kami enggan memperbaiki diri, membuat kami jauh dari orang-orang yang solih. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami tidak mengerti ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami. Ilahana, ajarkanlah kami menjadi seorang qurrata ayun, penyejuk mata bagi pasangan kami. Karena salah satu di antara doa orang yang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pasangan kami atau istri kami, anak-anak kami penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam dalam ketakwaan. Maka ya Allah, kami sebagai para istri meminta kepada Engkau, bimbinglah kami, ajarkanlah kami bagaimana menjadi qurrata ayun bagi suami kami, menyenangkan pandangan suami kami, sehingga itu bisa membuat dia mudah menundukkan pandangannya di luar rumah kami, membuat dia merasa betah di dalam rumahnya, membuat dia mendapatkan pahala dari memandang kami, membuat dosa-dosa kami berguguran karena dipandang lama oleh suami kami, membuat kami menjadi istri yang soleh yang Engkau ridhoi, menjadikan itu semuanya jihad dalam rumah tangga kami ya Allah. Ajarkan kami tentang hal ini. Ajarkan kami bagaimana berperilaku baik kepada suami kami, tersenyum di wajah suami kami, karena kami sadar tersenyum di wajah orang lain saja selama bukan fitnah itu adalah ibadah, apalagi tersenyum di wajah pasangan kami sendiri. Memaafkan kesalahan orang lain saja ibadah yang luar biasa, apalagi memaafkan kesalahan suami kami. Menjaga perasaan orang lain adalah ibadah, ra'fah, apalagi menjaga perasaan ra'fah kepada suami. Menunaikan hak orang lain saja ibadah, wafa, apalagi wafa kepada suami kami sendiri. Tidak ada amal solih yang menjadi kebaikan untuk orang lain, kecuali itu juga kebaikan jika kami lakukan kepada suami kami sendiri ya Allah. Ilahana, ajarkan kami hikmah, ajarkan kami kecerdasan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ajarkan kami briliannya Aisyah radhiyallahu anha, ajarkan kami sifat solehanya Aisyah radhiyallahu anha, ajarkan kami sifat pemalunya Aisyah radhiyallahu anha, ajarkan kami sisi asiknya Aisyah radhiyallahu anha. Jadikanlah kami garam untuk suami kami sebagaimana Aisyah menjadi garam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.